Kepedulian Wapres Gibran terhadap korban banjir Bali, wujud empati dan tanggung jawab negara. Bencana alam selalu meninggalkan luka mendalam, tidak hanya pada fisik dan lingkungan, tetapi juga pada psikis masyarakat yang terdampak. Banjir besar yang melanda Bali baru-baru ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta lemahnya sistem mitigasi bencana masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Dalam situasi penuh duka ini, perhatian dan kehadiran langsung pemimpin negara memiliki makna yang sangat penting. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian dan titik-titik banjir di Bali merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang berjuang bangkit dari musibah. Kunjungan Gibran bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan bentuk empati yang tulus. Duduk bersila di tengah pengungsi, berdialog langsung, hingga mencatat kebutuhan masyarakat menunjukkan gaya kepemimpinan yang humanis. Ia tidak menempatkan dirinya sebagai pejabat yang berjarak, tetapi sebagai bagian dari rakyat yang merasakan penderitaan bersama. Kepedulian seperti ini memberi pesan kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam, melainkan hadir untuk mendengar, membantu, dan mencari solusi. Dalam setiap bencana, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan bayi selalu menjadi pihak yang paling menderita. Gibran menegaskan agar para pengungsi dengan kebutuhan khusus mendapat prioritas penanganan. Arahan ini sangat bijak karena bencana tidak hanya menghancurkan rumah dan fasilitas, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Perhatian pemerintah pada aspek ini mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada kemanusiaan, bukan sekadar pembangunan infrastruktur semata. Selain itu, Gibran menekankan pentingnya layanan kesehatan, terutama bagi warga yang terkena penyakit pasca banjir seperti infeksi kulit dan gangguan pernapasan. Bencana alam seringkali memunculkan ancaman penyakit menular akibat air kotor dan sanitasi yang buruk. Dengan mengutamakan penanganan medis, pemerintah berusaha mencegah dampak lanjutan yang lebih besar. Salah satu poin penting dalam kunjungan Wapres Gibran adalah tekad agar anak-anak korban banjir tetap bisa bersekolah. Pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh tertunda meski dalam kondisi bencana. Kehilangan waktu belajar bisa berdampak panjang terhadap masa depan generasi muda. Dengan memastikan sekolah tetap berjalan, pemerintah tidak hanya memulihkan fisik, tetapi juga menjaga semangat anak-anak agar tidak kehilangan harapan. Di titik ini, terlihat bahwa Gibran memahami betul bahwa pembangunan manusia harus berjalan seiring dengan penanganan bencana. Anak-anak tidak boleh menjadi korban ganda, korban banjir sekaligus korban putus pendidikan. Dalam dialognya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, pura, jembatan, dan pasar yang rusak akibat banjir. Komitmen ini bukan hanya tentang infrastruktur, melainkan tentang pemulihan kehidupan sosial masyarakat. Pura bagi umat Hindu di Bali bukan sekadar bangunan, melainkan pusat spiritual dan budaya. Begitu juga dengan pasar, yang menjadi nadi perekonomian rakyat. Dengan mempercepat perbaikan, pemerintah membantu warga kembali menjalani aktivitas normal.
Tak kalah penting, Gibran juga mendengar aspirasi warga terkait modal usaha dan keringanan kredit. Banjir tidak hanya merendam rumah, tetapi juga usaha kecil masyarakat. Banyak pedagang kehilangan barang dagangan, alat kerja, bahkan tabungan. Jika dibiarkan, mereka bisa jatuh dalam jerat kemiskinan. Perhatian pada aspek ekonomi rakyat ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada tanggap darurat, tetapi juga pemulihan jangka panjang. Kehadiran Wapres Gibran di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari memiliki makna simbolis yang kuat. Ia tidak hanya meninjau kerusakan, tetapi juga menunjukkan bahwa negara hadir di ruang-ruang kehidupan rakyat kecil. Dengan menyaksikan langsung sisa-sisa perabotan yang hancur, lumpur di basement pasar, dan aliran sungai yang meluap, ia memperlihatkan kepedulian yang tidak basa-basi. Pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan memberi rasa tenang bagi rakyat. Kehadiran fisik seorang wakil presiden menjadi pengingat bahwa penderitaan warga bukan urusan mereka sendiri, melainkan juga urusan negara. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Banjir di Bali menjadi peringatan keras bahwa mitigasi bencana harus lebih diperkuat. Perubahan iklim membuat intensitas hujan semakin sulit diprediksi. Urbanisasi dan alih fungsi lahan memperburuk daya tampung lingkungan. Maka dari itu, perhatian pemerintah pusat dan daerah tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi juga harus fokus pada pencegahan. Sistem drainase, penghijauan, penataan sungai, hingga pendidikan kebencanaan perlu menjadi agenda prioritas. Kehadiran Gibran di Bali membawa pesan bahwa bencana bukan hanya urusan teknis, melainkan juga urusan kepemimpinan. Pemimpin yang peduli mampu menumbuhkan harapan, memperkuat solidaritas, dan memulihkan semangat masyarakat. Dari sini, kita belajar bahwa kepedulian bukan sekadar kata, tetapi juga tindakan nyata. Dengan demikian, berangkat dari peristiwa ini adalah bahwa kepedulian seorang pemimpin bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya duka akibat bencana. Wapres Gibran menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang hadir bersama rakyat, mendengar keluh kesah, dan mencari solusi nyata. Meski banjir telah merenggut nyawa dan harta benda, dengan perhatian dan kerja bersama, Bali akan mampu bangkit kembali. Dalam konteks yang lebih luas, bencana ini harus menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat solidaritas, memperbaiki tata kelola lingkungan, dan menumbuhkan budaya gotong royong. Dengan begitu, setiap bencana tidak lagi hanya dipandang sebagai musibah, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih tangguh.